Demi kemanusiaan, batalkan Permenaker 02 tahun 2022. Apa ia harus sekarang? Apa ia harus saat ini? Sepertinya sudah mati nurani pemerintah, terutama Menteri Tenaga Kerja. Kembali kita kaum buruh harus dipaksa menelan pil pahit dengan keluarnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja, yaitu Permenaker 02 tahun 2022 yang mengatur tentang batas usia pengambilan atau pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Ketika situasi buruh masih carut marut, ketika proses perlawanan terkait pemutusan hubungan kerja akibat pandemi masih berjalan akhir-akhir ini, lalu ketika sebetulnya buruh punya harapan uang atau jaminan hari tuanya, uangnya yang selama ini dipotong sekian persen dan juga ada persentase perusahaan yang disimpan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang pada akhirnya menjadi sebuah harapan bisa dicairkan, pupus dengan lahirnya Permenaker 02 tahun 2022. Buruh bukan tidak paham ini sebuah aturan. Buruh bukan tidak paham ada Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, ada Permenaker atau ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang usia pensiun yang menjadi acuan pencairan jaminan hari tua. Buruh bukan tidak paham JHT itu bicara jaminan hari tua. Buruh paham semuanya itu. Tetapi kita juga harus melihat realitas saat ini kondisi buruh di Indonesia yang menderita akibat pandemi, akibat COVID. Kita berharap tadinya begini, bisa nggak sisi kemanusiaan mengesampingkan apa yang menjadi ketentuan undang-undang itu? Karena ada juga Permenaker 19 tahun 2015 yang saat itu mengatur, mengesampingkan tentang batas usia pencairan jaminan hari tua. Apapun pertimbangan menteri terdahulu yang menerbitkan itu tentu atas dasar sebuah alasan sehingga kebijakan itu dikeluarkan. Pertanyaannya kepada Ibu Menteri, apa ia harus sekarang? Apa ia harus saat ini mengeluarkan Permenaker 02 tahun 2022 yang menentukan pembatasan usia pencairan jaminan hari tua? Kembali saya katakan pun itu mengacu kepada undang-undang. Tetapi Ibu Menteri coba melihat kondisi buruh seperti apa di lapangan. Fakta buruh di lapangan seperti apa? Contoh paling sederhana adalah ketika hari ini ada buruh ter-PHK karena alasan merugi, bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan menghindari kerugian saja pengusaha dapat melakukan PHK dengan kompensasi 0,50. Berapa sih yang didapatkan buruh untuk kompensasinya? Maka ketika harapan buruh untuk mempertahankan hidupnya, bahkan kalau boleh dibilang akan mungkin jauh sedikit lebih baik untuk melakukan upaya mempertahankan hidupnya, membuka usaha ketika mereka berpikir ada uangnya di BPJS yang mereka bisa cairkan, yang pada akhirnya bisa dipergunakan untuk membuat sebuah usaha kecil-kecilan, Bu. Kemanusiaannya di mana? Entah Ibu sedang berpikir apa saat ini mengeluarkan itu. Kami bukan tidak memahami ini sebuah aturan. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini, apakah saat ini, apakah tahun ini menjadi tahun yang tepat? Apakah saat ini menjadi saat yang tepat untuk membuat aturan itu? Ketika ribuan buruh masih menderita, ketika ribuan buruh masih bersoal dengan PHK-nya, ketika ribuan buruh masih menggantungkan keberlangsungan hidupnya dengan memiliki uang jaminan hari tua yang jumlahnya nggak seberapa sebetulnya, tetapi menjadi sebuah harapan untuk bertahan hidup. Atau kalau ketika pemerintah mengatakan buruh atau masyarakat didorong untuk berbicara UMKM, usaha kecil-kecilan lah katakan. Apa modal mereka? Karena PHK pesangon mereka sudah tidak cukup untuk modal membuka usaha. Hanya sebatas bertahan hidup dan harapannya adalah membuka usaha kecil-kecilan adalah uang yang ada di BPJS. Sepertinya sudah mati nurani pemerintah, terutama Menteri Tenaga Kerja. Karena tidak cukup ternyata penderitaan buruh saat ini selama ini dengan kebijakan-kebijakan, dengan peraturan-peraturan, dengan undang-undang yang pada akhirnya akan mengebiri
mendegradasi hak buruh, hak sekecil apapun saat ini ternyata harus dibatasi juga dengan Permenaker 02 tahun 2020 ini. Buruh harus bergerak untuk melawan, membatalkan Permenaker ini karena atas dasar atau atas asas kemanusiaan. Dan ini adalah pernyataan sikap kami, buruh kami Parho DKI Jakarta. Demi kemanusiaan, batalkan Permenaker 02 tahun 2022. Kami Parho DKI Jakarta, demi kemanusiaan, batalkan